Bapa dalam surga, kami serahkan setiap dari kami ya Tuhan, biarlah kami dipersiapkan hati kami menyongsong kepada Jumat Agung dan Paskah, di mana kami boleh semakin menyadari, kami semakin mengerti, memahami makna daripada salib Kristus. Karena itu ya Tuhan, bukalah hati kami ketika kami akan membuka firman-Mu pada sore hari ini. Kami akan membahasnya, kami akan mendiskusikannya, dan kiranya firman-Mu berbicara secara personal di dalam pergumulan kami masing-masing. Biarlah kami boleh semakin belajar menyerahkan kehendak kami ya Tuhan, sehingga kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita mendengar tentang, tadi juga kita mendoakan tentang gempa di Myanmar ya. Dikatakan kenapa sih saya membaca berita, kenapa gempa di Myanmar itu begitu deadly, begitu mematikan. Karena memang di tengah-tengah itu Myanmar ada di dalam persimpangan 4 lempeng tektonik ya, di bawah itu ya. Saya lupa nama-namanya apa aja, tetapi kira-kira ketika 2 lempeng itu bergerak saling bergesekan, maka terjadilah gempa. Dan terutama gempanya kali ini cukup shallow, yaitu sekitar 10 kilometer di bawah ya. Jadi memakan 1644 lebih yang meninggal di sini ya. Jadi mereka semua juga terkaget-kaget kan ya. Di dalam berita kita lihat ada 30 lantai gedung di Bangkok yang juga sampai runtuh, dan juga begitu banyak gedung rumah-rumah yang hancur di Myanmar. Dan kita bisa lihat ya, itu yang terlihat di penampakan kerusakan di luar itu terjadi karena ada apa saudara? Ada sesuatu yang terjadi di bawah, yang underneath, yang tidak terlihat. Ini yang berbahaya ya, bahwa yang tidak terlihat di bawah itu bisa mengakibatkan satu hal yang begitu besar yang terlihat di atas sana. Nah, kita nanti akan melihat bagaimana kisah tentang peperangan The Battle of All Ages, peperangan antara Tuhan melawan kuasa gelap, itu juga seringkali tidak nampak dengan mata fisik kita. Tetapi itu sesuatu yang real, sesuatu yang terjadi, dan itu mempengaruhi benar-benar kejadian nyata di dalam dunia ini. Saya sedang mempelajari juga tentang, menonton beberapa klip tentang perang, saudara. Dan sejarahnya menarik ya, sejarahnya adalah Perang Dunia I, Perang Dunia II, lalu setelah Perang Dunia II langsung terjadi Cold War ya, di antara 2 kekuatan militer terbesar pada waktu itu, yaitu Uni Soviet melawan Amerika Serikat. Nah di situ mereka setelah melihat begitu dahsyatnya bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima, mereka begitu tahu betapa destruktifnya, betapa besar kuasa militer yang mereka miliki. Dan ketika kalau ini berhadapan langsung, mereka nuklir lawan nuklir, sama-sama mati, sama-sama hancur, dan dunia ini juga bisa sama-sama hancur sekaligus. Jadi mereka berusaha menghindari supaya nggak terjadi konflik langsung sedemikian besar. Maka yang terjadi apa saudara? Ya Cold War ya. Tapi bukan berarti Cold War itu tidak terjadi pergesekan atau konflik di antara mereka saudara. Yang terjadi adalah mereka memang tidak perang langsung lagi, tetapi mereka memakai proxy war. Mereka perangnya memakai negara-negara lain gitu. Misalnya kita lihat Korea Utara bisa terpecah, utara dan selatan. Kenapa? Karena utara di backing dengan Rusia, di backing dengan China, lalu juga yang selatan di backing oleh Amerika. Vietnam juga demikian. Kita lihat juga awalnya China juga daratan di backing oleh Rusia, lalu yang di backing oleh Amerika kalah lalu kabur ke Taiwan. Jadi kita lihat di situ ya. Setelah akhirnya nanti setelah Cold War ternyata Uni Soviet kalah dan mulai terpecah menjadi Rusia dan beberapa negara-negara semua ya, Uzbekistan, Kazakhstan, semua nggak ada bakmi sih. Semuanya tan di belakangnya itu ya. Nah itu kenapa saudara? Ya karena setelah kita lihat setelah Rusia terpecah, Uni Soviet terpecah menjadi Rusia dan beberapa negara lainnya, apakah proxy war selesai atau berkurang? Ternyata survei membuktikan jauh meningkat lebih banyak lagi.
Karena pemainnya sekarang bukan cuma dua, pemainnya sekarang banyak ya. Ada Israel, ada Iran, ada Arab Saudi, ada juga yang lain-lain, Turki, Mesir, dan yang lain-lain ikutan main. Jadi kalau dulu cuman di backing dua besar, sekarang misalnya di dalam satu negara, misalnya juga di Syria, itu so complicated karena bisa proxy war-nya itu bisa di backing oleh beberapa negara di belakangnya. Sehingga untuk mencapai dealing atau mencapai damai atau gencatan senjata itu juga negosiasinya bukan hanya dua pihak, bisa 3, 4, 5 pihak, dan itu sangat susah dan itu sangat meningkat jadinya. Jadi kita lihat di sini saudara, di apa yang terjadi yang nampak di permukaan seringkali yang mengakibatkannya itu lebih kompleksnya adalah sesuatu yang di belakang layar atau sesuatu yang di bawah yang menjadi alasan sebenarnya. Maka sekarang coba kita baca terlebih dahulu pendahuluan di beberapa ayat sebelumnya, konteks sebelum kita masuk ke dalam Taman Getsemani. Saya mengajak kita semua membuka dari Injil Lukas pasal ke-22. Saudara, kita ingin lihat ini konteks ketika Yesus berdoa, bergumul di Taman Getsemani. Di dalam konteks ada rencana pembunuhan kepada Yesus. Jadi kita bisa lihat ya, suasananya juga sudah mulai tegang. Suasananya ada siasat keji, ada siasat gelap untuk membunuh Yesus. Mari kita membuka dari Injil Lukas pasal 22 ya. Kita baca bersama-sama dari ayat 1 sampai yang ke-6. Yang pria ayat yang pertama, wanita kedua, seterusnya sampai ke-6 terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan, rencana untuk membunuh Yesus. Yang pria 1, 2, 3. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Oke saudara, kalau kita melihat tentang bagaimana pertarungan antara Tuhan Yesus dengan kuasa gelap, dengan iblis, dimulai bukan di sini ya saudara, dimulai di dalam pencobaan di padang gurun. Itu di pasal-pasal yang awal. Dan ketika Tuhan Yesus selesai di dalam pencobaannya, Tuhan Yesus menang di dalam 3 pencobaannya tersebut. Di Injil Lukas ditulis satu kalimat terakhir, yaitu iblis mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Oh, iblis itu seorang yang sangat sabar, seorang yang bisa menunggu dengan seksama. Rusia dikatakan bisa menang atas Ukraine sekarang ini karena mereka bisa play the long game. Mereka bisa sabar pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sedangkan Barat pengen kemenangan yang cepat gitu. Dan kita bisa lihat ya di sini setan tuh bisa menunggu, bisa memakai waktu yang lama untuk melancarkan serangannya. Dan kita lihat di sini. Dan sekarang di pasal ayat yang ketiga ini dikatakan, maka masuklah iblis ke Yudas yang bernama Iskariot. This is the time. Dikatakan Paskah sudah dekat. Paskah itu apa saudara? Paskah itu adalah pada waktu itu perayaan tentang Passover. Perayaan tentang bagaimana Israel, bangsa Israel dibebaskan keluar dari Mesir. Menjadi bangsa yang berdaulat, menjadi bangsa yang bebas daripada perbudakan di Mesir. Tetapi dikatakan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan. Jalan apa? Jalan keluar dari Mesir lagi? Ya tentu bukan. Jalan apa saudara? Jalan untuk bebas dari Yesus. Bebas dari Yesus yang menjadi troublemaker buat mereka selama ini. Yaitu adalah yang harus keluar bukan lagi Israel. Menurut imam-imam kepala ahli Taurat, yang harus keluar adalah Yesus. Karena dia mengganggu status quo. Karena dia membuat banyak sekali pergoncangan di dalam masyarakat sehingga mengakibatkan banyak yang pro maupun yang kontra kepada dia. Dan di sini percobaan kepada Tuhan Yesus itu sudah terjadi beberapa kali sebelumnya ya. Saya bacakan dari ayat 19. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah.
Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Jadi alasan Yesus belum mati melawan pihak penguasa adalah karena masa berdiri di belakangnya Tuhan Yesus. Mereka terkagum-kagum atas pengajarannya. Dia menjadi tokoh yang populer. Lalu ayat 20, ayat 19, lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa mereka yang dimaksud dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Sekali lagi, ini ya yang menjadi alasan mereka belum bisa menangkap Tuhan Yesus. Karena mereka takut kepada massa. Karena kalau mereka menangkap Tuhan Yesus, pasti akan ada pergolakan yang besar. Akan ada banyak yang membela Tuhan Yesus. Jadi ini agak ironis karena hari raya roti tidak beragi yang disebut Passover itu seperti suasananya seperti ini saudara, seperti sekarang ini ya. Orang-orang lagi mudik semua, jadi diaspora yang menyebar di mana-mana. Waktu Passover mereka akan pulang ke Yerusalem dan Yerusalem diperkirakan ya saudara, itu bisa banjir melebihi populasi awal mereka itu bisa berkali-kali lipat. Sehingga ramai sekali, berjubel-jubel orang akan memenuhi bait Allah. Dan tentunya ini masa-masa yang tentu akan sangat sulit untuk menangkap Tuhan Yesus. Karena lebih banyak orang lagi akan datang. Jadi sebenarnya saudara, apakah pasca waktu yang tepat? Sebenarnya enggak. Karena akan lebih banyak orang dan alasan mereka belum menangkapkan karena orang banyak. Dan ini akan lebih banyak lagi. Jadi tidak ideal ya saudara kalau melihat situasi, kalau melihat kondisi, kesempatan. Tapi kita tahu yang namanya perang, yang namanya konflik, kita harus selalu peka menangkap kesempatan. Seringkali ya di tengah-tengah kesempitan ada kesempatan. Di tengah-tengah kalau main tinju gitu ya, di tengah-tengah sudah terpojok tapi dia berhasil mengirimkan satu uppercut dan merubah situasi dari hampir kekalahan menjadi kemenangan. Dan itu yang dilakukan oleh imam-imam kepala. Ketika mereka menangkap kesempatan emas tersebut akhirnya muncul. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Dan Yudas pergi untuk make a dealing, untuk berunding dan bagaimana menyerahkan Yesus. Sekarang mereka punya insider information. Karena sekarang mereka punya spy di dalam ya. Mereka bisa tahu apa yang menjadi gerak-gerik Tuhan Yesus. Mereka akan tahu kemana Yesus pergi dan di situ bisa ditangkap secara diam-diam. Jadi tidak perlu lama menunggu kesempatan tersebut karena di ayat selanjutnya sudah langsung ditulis oleh Lukas. Ini menjadi kesempatan emas yang mereka segera tangkap untuk melancarkan serangan mereka. Nah, secara kasat mata kita lihat ya, ada Yudas, ada imam-imam kepala ahli-ahli Taurat. Lalu juga di belakang mereka ada semua yang lain ya, pimpinan agama, pimpinan politik. Tapi yang kita tidak lihat seperti tectonic plate di bawah itu adalah ada apa saudara? Ada kuasa yang melampaui kuasa mereka. Dan ini yang sangat spesifik ditonjolkan di kitab Injil Lukas yang tidak terlalu banyak ditonjolkan di dalam Injil Matius dan Markus. Karena Lukas seringkali menampakkan cosmic view ya. Coba bayangkan di awal saja ketika Tuhan Yesus diberikan silsilah, Matius itu langsung mengkaitkan silsilah Tuhan Yesus sebagai keturunan Daud, keturunan Abraham. Dia adalah orang Israel sejati. Tapi ketika Lukas menampilkan silsilah Yesus, dia menampilkan lebih kosmis lagi. Dia anak Daud, anak Abraham, terus lagi anak Adam, anak Allah. Jadi universal ya, dia bukan hanya orang Israel mutlak, dia bukan hanya keturunan Yehuda, dia bukan hanya orang Israel, dia adalah perwakilan umat manusia. Dia adalah anak Allah sendiri bahkan. Jadi Lukas bukan hanya peduli tentang satu bangsa Yahudi, dia juga sangat peduli tentang bangsa-bangsa lain di dunia. Nantinya disambung dengan kisah para rasul di mana Injil Yesus Kristus ini menyebar sampai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi bukan hanya kosmis melampaui dunia ini, tapi juga kosmisnya melampaui sesuatu yang di luar dunia ini. Yaitu apa? Dunia spiritual. Peperangannya bukan hanya peperangan dunia,
peperangannya spiritual battle, peperangan spiritual domain. Hanya di antara semua para penulis Injil sinoptik, hanya Injil Lukas yang mencatat aktivitas setan di dalam peristiwa ini. Yaitu yang pertama tadi ya, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Lalu ayat 31, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Terus nanti ketika Yesus ditangkap, dia berkata kepada muridnya, sudah jangan membela, jangan memakai kekerasan pedang, tetapi inilah saatnya kamu dan inilah kuasa kegelapan. Jadi Tuhan Yesus bilang, this is your time. Itu ya, kuasa kegelapan. Jadi Lukas dengan detail itu mencatat ya, skema plan untuk mendestroy, untuk menghancurkan, untuk menangkap, membunuh Yesus dengan melibatkan Yudas, orang-orang Farisi, pemimpin agama, nanti juga Herodes, Pilatus, semuanya saudara. Saudara pernah nonton film itu gak? Film apa yang namanya ya? Bodyguards and Assassin. Bodyguards and Assassin. Itu film Hong Kong ya, kalau tidak salah ya. Itu cerita tentang Chiang Kai-shek lagi mau datang, ada perundingan dengan orang-orang yang bersepakat dengan dia. Tapi dari pelabuhan dia mendarat sampai ke tempat perundingannya, pemerintah China yang Tiongkok pada waktu itu yang gak setuju, yang benar-benar ini ya, benar-benar mau melawan, itu sudah mempersiapkan begitu banyak assassin, begitu banyak pencobaan pembunuhan. Jadi sepanjang film itu kita dipompa jantungnya ya, banyak yang sudah mati ya, bodyguardnya banyak yang sudah mati gitu. Terus ada bom, ada sniper, ada semua yang lain ya. Wah, jadi ini banget gitu. Kayaknya ini nggak bakal selamat deh. Kita udah di tengah jalan aja udah, ini pasti mati deh. Ini pasti mati. Bentar lagi mati deh. Nggak mungkin selamat gitu. Karena kita melihat, waduh, ininya nggak seimbang banget kekuatannya. Tetapi di situ saudara, seakan-akan tuh ya ini cuman sebagai orang yang tidak berdaya yang ada di dalam itu ya, kereta yang didorong-dorong doang. Terus sisanya semua yang melindungi juga nggak keren-keren banget, sangat terbatas kekuatannya. Tetapi kita kalau coba mengkaitkan gitu ya, di sini di tengah pencobaan Tuhan Yesus yang hanya 12 orang, sedangkan yang berkomplot dengan dia itu begitu besarnya, begitu banyaknya. Apakah Yesus sebagai korban tidak berdaya ya di tengah permainan gelap ini? Nah, Lukas mencoba mendescribe dengan narasinya, dia bilang enggak. Ada dua tectonic plate ternyata. Yang pertama adalah plan to destroy Jesus, a plan of destruction. Tapi di satu sisi juga ada satu lagi, a plan of salvation yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi dua plan ini ternyata nanti akan bertabrakan dan akan menjadi counterpoint satu dengan yang lainnya ya. Nah, kita sekarang coba lihat ya, plan of salvation yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita, bagi pembaca, yaitu apa? Yaitu adalah tiba-tiba ya, di tengah komplotan-komplotan strategi perang untuk menghancurkan Yesus, tiba-tiba scene-nya berubah saudara. Berubah kemana? Mungkin lagunya juga dari lagu yang memompa jantung, terus jadi lagu klasik. Lagu klasik agak tenang, damai. Terus Tuhan Yesus bilang, murid-murid kita mau makan malam Paskah, hari raya tidak beragi, kita makan domba Paskah. Lalu percakapan simpel ya, kalau tadi percakapannya tentang berunding, sekarang percakapannya tentang murid-murid pergi ke rumah itu, siapkan ruangan untuk kita makan malam. Jadi make sure ya, mejanya lengkap, lauknya lengkap, semuanya siap ya. Jadi scene-nya tiba-tiba berubah ya saudara. Dan di sini tadi kita udah lihat ya, kalau Paskah itu menjadi event di mana pembunuhan Yesus harus terjadi di dalam plan of destruction. Tapi di dalam plan of salvation-nya Yesus, Paskah akan menjadi event di mana makna Paskah itu akan dirubah oleh Tuhan Yesus. Makna Paskah sebelumnya adalah apa saudara? Adalah tadinya pembebasan dari Mesir ke Kanaan. Sekarang akan dirubah oleh Tuhan Yesus menjadi pembebasan dari dosa kepada hidup yang kekal. Kalau dulu adalah dibebaskan dari Mesir, Firaun,
Sekarang Tuhan Yesus seakan-akan berkata, kamu akan dibebaskan dari apa? Dari kuasa-kuasa pemimpin-pemimpin lalim yang tidak peduli dengan orang, yang bahkan mereka bilang mereka menantikan Mesias, tapi ketika Tuhan mengirimkan Mesias, mereka justru ingin membunuh Mesias. Mereka justru adalah gembala-gembala palsu. Mereka justru adalah nabi-nabi palsu yang akan Tuhan hancurkan. Jadi kita bisa lihat saudara di sini ya. Ayat 16, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Jadi ada kata kegenapan, kegenapan akan muncul berkali-kali nantinya. Jadi kita bisa lihat saudara, Yesus tahu event Paskah ini, satu event yang besar-besaran, ini ada persepakatan dan Tuhan pun punya plan terhadap tersebut ya. Dia akan merubah maknanya. Lalu bagaimana Yudas? Apakah Tuhan Yesus tahu tentang rencana Yudas? Tuhan Yesus juga tahu. Di ayat 23, ayat 22, 21 dulu ya. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diselamatkan. Jadi dia tahu Yudas itu adalah instrumen di tangan iblis, tapi sekaligus juga instrumen di tangan Tuhan yang mengizinkan dia memakai segala tipu muslihatnya untuk mencapai kehendak Tuhan. Jadi kalau Yudas pikir dia diam-diam, dia lakukan diam-diam, tapi ternyata sudah di-plan semuanya. Termasuk juga apa saudara? Plan kepada imam besar, itu Tuhan juga sudah membuat plan akan merubahnya menjadi apa? Menjadi menggantikannya dengan ke-12 murid. Nah di sini dikatakan di ayat yang ke-29 ya. Ayat 29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Penentuan muncul berkali-kali di sini ya, di plan of salvation. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi di sini saudara, Tuhan tuh sudah punya plan ya. Israel yang lama akan berlalu dan Tuhan akan gantikan dengan Israel yang baru. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus panggil muridnya berjumlah 12. Karena 12 murid inilah yang akan menggantikan 12 suku bangsa Israel yang sebelumnya. Jadi dia menjelaskan di luar sana raja-raja bangsa-bangsa memerintah, rakyat menjalankan kuasa. Tapi kamu tuh enggak boleh. Kamu sebagai Israel yang baru, kamu enggak boleh berlaku seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat, seperti pemimpin agama. Kamu harus apa? Dikatakan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Kalau kamu mau jadi pemimpin, melayani. Servant leadership. Ini kan yang dibahas minggu lalu ya oleh Pendeta Ivan ya. Temanya kan aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Dan di sini saudara ada satu kutipan ya, ketika saya persiapan ini. Ada kutipan dari buku-buku sebelumnya yang saya pernah baca muncul lagi. Dan saya rasa sangat relevan. Dikatakan gini, ini seorang hamba Tuhan yang sudah tua, lalu dia banyak menulis ya, dia banyak menulis surat-surat bimbingan kepada hamba-hamba Tuhan yang lebih muda gitu, kepada gereja juga. Dan dia berkata demikian, bimbingan Jack tidak dimulai dengan perencanaan, strategi organisasi atau kiat-kiat praktis tentang bagaimana cara menjalankan pelayanan Kristen yang sukses atau menjalani kehidupan Kristen yang sukses. Meskipun surat-suratnya penuh dengan nasihat-nasihat seperti itu, tapi dia tidak percaya bahwa itu adalah hal-hal terpenting yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin gereja untuk memulai dan mempertahankan kehidupan pelayanan Kristen. Jack percaya pemimpin Kristen harus menjadi pelayan utama, tidak harus yang sukses, tetapi yang bekerja untuk membuat orang lain menjadi sukses. Ini kuncinya. Namun dia juga tahu dari pengalaman pribadinya betapa lebih mudahnya para pemimpin bekerja untuk kemuliaan diri sendiri dan membangun kerajaan diri sendiri. Tidak peduli seberapa kecil kerajaan tersebut. Nah, dia sedang berkata di luar sana banyak pemimpin Yahudi, ahli-ahli Taurat yang bukan melayani untuk membuat orang lain lebih sukses, membuat orang lain lebih hidup, tapi justru aktif membangun kerajaan pribadi dan mengejar kemuliaan diri.
Jadi alasan mereka sangat haus darah untuk bunuh Yesus tuh kenapa? Karena kerajaan mereka terganggu oleh Tuhan Yesus. Dikatakan banyak orang gak lagi datang kepada mereka tapi datang kepada Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi menjadi ancaman kepada kemuliaan yang mereka sudah bangun lama. Karena itu Tuhan berkata, kamu akan menjadi Israel yang baru. Tapi bukan berarti gampang. Karena langsung seterusnya di ayat ke-31, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Yang iblis ingin rusak bukan hanya Yudas, tapi seluruh murid yang lain termasuk Tuhan Yesus pun juga semua. Tapi jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi Tuhan Yesus juga tahu ya, sudah mengantisipasi bahwa nanti ada yang akan mengkhianati dia, akan ada yang menyangkal dia. Tuhan Yesus tahu semua dengan jelas. Tapi dia berkata, inilah darahku yang tercurah, inilah tubuhku. Dan dia memberikan hidupnya bagi mereka. Nah, saudara, di tengah-tengah makan yang mungkin terlihat sederhana, tenang. Tapi kita tahu ya, konteksnya adalah konteks tentang rencana pembunuhan Yesus. Dan sepertinya murid-murid juga enggak santai-santai makan. Karena di bagian akhir ketika tentang iblis akan menampi engkau, Petrus berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Wih, heroik sekali Petrus. Tapi Yesus berkata, Petrus, sebelum ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu, aku mengutus kamu tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut sebelumnya. Adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, enggak ada. Tapi sekarang kalau kamu punya pundi-pundi, hendaklah kamu bawa. Kamu punya bekal, hendaklah kamu bawa. Dan juga dikatakan di sini ya, kata mereka, Tuhan ini ada 2 pedang. Jawabnya sudah cukup. Jadi suasana militer atau suasana ketegangan masih tetap ada ya. Karena mereka sekarang juga membawa senjata. Mereka tahu di sini akan mungkin ada pencobaan pembunuhan, jadi mereka membawa just in case. Jadi mereka tahu saudara, di depan ini mereka akan jadi bodyguardnya Tuhan Yesus untuk melindungi Tuhan Yesus. Dan mereka udah bawa senjata juga. Dan mereka tahu the battle is coming up. Nah ini saudara, battle-nya apa saudara? Battle-nya apakah mereka hunus-hunusan pedang? Mereka akan perang terbuka? Ternyata enggak ya saudara. Petrus tuh Lukas ini langsung melanjutkan dengan apa? Taman Getsemani. Battle-nya ternyata bukan di medan perang, battle-nya ternyata di Taman Getsemani. Dimenangkan bukan dengan pedang, dimenangkan dengan lutut. Nah ini yang kita ingin coba lihat saudara. Ketika Israel pertama kali keluar dari Mesir, mereka berhadapan dengan bangsa Amalek yang menyerang mereka. Dan kita pernah membahas ini ya saudara. Dan dikatakan Yosua memimpin tentara berperang dengan bangsa Amalek. Tapi siapa yang menentukan kemenangan? Yang menentukan kemenangan bukan di bawah, ada di atas bukit ketika Musa mengangkat tangan bersyafaat bagi Israel. Dikatakan ketika Musa mengangkat tangannya, Israel menang. Ketika tangannya lelah, dia menurunkan tangannya, Israel mulai terdorong kalah. Jadi mulai ada Harun dan Hur menopang kedua tangannya, sehingga tangannya terus menerus terangkat untuk mendorong dan mendoakan Israel. Dan akhirnya Israel menang. Jadi saudara, kita bisa dikasih gambaran peperangannya itu bukan peperangan secara fisik yang terlihat, tapi ada peperangan yang tidak terlihat, peperangan rohani yang menentukan hasil tersebut. Nah banyak orang Kristen lupa saudara bahwa pelayanan peperangannya itu adalah di luar sana, berapologetika melawan orang-orang ateis dan lain-lain. Tentu penting saudara, tetapi jangan lupa ada yang menentukan di dalam kemenangan peperangan tersebut, yaitu di dalam doa yang seringkali tidak terlihat, yang seringkali justru sangat decisive, sangat menentukan. Nah sekarang kita akan membahas Taman Getsemani. Di dalam Injil Lukas ini adalah yang paling pendek saudara dibandingkan Matius dan Markus. Mari kita membaca bergantian dari ayat
39 sampai 46. Saya akan membaca ayat 39, saudara 40 seterusnya sampai ke 46 ya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ya saudara, saya akan membahas 3 tema besar ya di dalam Taman Getsemani, yaitu tema yang juga sangat-sangat sentral di dalam iman Kristen, yaitu tentang iman, pengharapan, dan kasih. Faith, hope, and love. Nah saudara, faith ya, ketika kita berbicara tentang iman, kita sadar iman itu kita belajar beriman kalau Tuhan itu in control di tengah ketidakmenentuan situasi. Di tengah itu ya banyak percobaan, a plan of destruction, He is fully in control. Tetapi yang namanya iman itu biasanya diuji di tengah ketidakpastian. Saudara sudah baca di koran indeks harga saham gabungan ambrol ya, 2 hari ya sampai ditutup gitu. Kenapa saudara? Karena ketidakpastian kan. Karena apa? Karena ya situasi politik ekonomi semakin tidak menentu. Maka investor tarik dana besar-besaran dari Indonesia, taruh di tempat yang pasti-pasti aja. Singapura lah atau negara-negara Asia lainnya yang lebih pasti gitu. Nah, ujian iman diuji di tengah ketidakpastian. Banyak hal yang bisa bikin orang itu lose faith di tengah situasi yang tidak pasti. Nah kita bisa lihat tadi pemimpin Yahudi, Saduki, Farisi, Romawi. Dan tantangan di dalam juga tidak kalah besar ya. Ada pengkhianatan dan nanti semua tercerai berai. Jadi seakan-akan iman itu susah banget untuk bisa beriman di tengah situasi Taman Getsemani ketika kita melihat demikian. Saudara, Habakuk juga pernah dalam situasi yang sama ya. Waktu itu Israel sedang dikepung dan beneran ada pasukan besar datang dari utara. Dan dikatakan ini pasukan yang garang, ganas dan semua disapu bersih. Semua yang dilewatin itu udah menjadi kota mati. Benar-benar korban-korbannya juga disiksa dengan sangat-sangat dahsyat. Lalu Habakuk berdoa, "Tuhan tolong dong, Tuhan tolong dong." Doa-doa, "Tuhan tolong jangan sampai kami menjadi korban bagi mereka." Terus Tuhan bilang di ayat yang pasal 1 ayat ke-6, "Sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan yang tangkas itu." Loh Habakuk kaget, "Loh Tuhan, yang benar aja, masa kamu yang kirim?" "Iya, aku yang kirim." "Loh kok bisa? Memang kami tuh banyak salah Tuhan, kami tuh berdosa, kami tuh banyak gak taat. Tapi ya itu bangsa kafir loh, bangsa yang gak kenal Tuhan, menyembah berhala, haus darah, gila. Tapi masa Tuhan pakai mereka sih untuk disiplin kami? Kalau Tuhan pakai bangsa yang lebih benar, ya saudara bayangkan gini, saudara di sekolah, saudara nakal, harus didisiplin kan? Yang disiplin siapa saudara? Ya guru dong ya. Tapi coba saudara bersalah, saudara nyontek, saudara disiplin. Tapi yang disiplin pihak sekolah bilang bukan guru, tapi preman di kampung sebelah gitu ya, yang terkenal sadis. Saudara kan protes ya. Kalau kami dihukum oleh guru, kami rela lah. Tapi masa suruh preman yang disiplin kami? Nah itu kira-kira tuh keberatannya Habakuk di situ ya. Jadi Habakuk ketika mendengar semua tersebut ya, dia nggak bisa terima saudara. Akhirnya di dalam pergumulan
terus doa di dalam dengan doanya kepada Tuhan, barulah dia mulai sampai kepada titik iman yang nantinya jadi ayat emasnya Martin Luther ya. Dia pasal 2 ayat 4 Habakuk. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. The just shall live by faith. Justification by faith. Ini nih dari sini. Jadi ini ya. Kita bisa berkata let thy will be done, itu tuh susah banget saudara. Habakuk tuh baru bisa mengucapkan let thy will be done tuh di ayat-ayat yang terakhir. Sekalipun pohon tidak berbunga, sekalipun tidak ada hasil daripada ladang, tapi aku akan memuji Tuhan. Oh itu susah banget. Ya oke lah Tuhan, kami akan dihancurkan, kami akan dihabisi oleh orang-orang itu, tapi kami akan tetap percaya kepada Engkau. Oh itu kan susahnya luar biasa ya saudara. Mereka mesti belajar berdoa bukan untuk dibebaskan, tapi untuk menerima kehendak Tuhan. Ini yang paling susah saudara. Berdoa untuk lepas dari masalah, dari musibah, semua orang bisa. Tapi hanya doa untuk menerima kehendak Tuhan yang gak sesuai dengan kehendak kita, ini perlu iman yang besar. That's why kerelaan kita mengucapkan let thy will be done itu sangat berhubungan dengan kesadaran segala sesuatu mungkin bagimu. Nah Pak Eko, Pendeta Eko Arya ya, pernah kasih ilustrasi itu seperti ini. Kita gampang ya ngomong let thy will be done, kehendakmu yang jadi, kalau kita nggak lihat ada alternatif lain. Misalnya ya, saudara kalau misalnya diundang untuk besuk pasien, tadi kita udah lihat ada beberapa berita-berita duka ya, dari umur 91, 86, 80-an semua. Nah yang saudara besuk umur 104 tahun, lalu sakit kanker stadium 4, lalu keluarganya bilang, tolong Pak doakan biar kakek kami sembuh. Nah, saudara akan doa gimana? Ya doain sembuh-sembuh, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Betul kan ya, gitu ya. Karena kita kayaknya agak lebih susah melihat ini kakek bakal tetap sembuh gitu ya, bakal aktif lagi, selang-selangnya keluar, lalu dia olahraga, ikut maraton lagi. Kayaknya agak susah ya kebayang si kakek bisa sembuh gitu. Jadi kita lebih ya mendoakannya kehendakmu yang jadi, lalu dia mati saudara. Nah kita kan lebih rela ya, karena alternatifnya dia sembuh dari kankernya, dia bisa jalan lagi, kita rasa juga nggak mungkin terjadi. Nah saudara, jadi ketika di sini ya, ketika Yesus berdoa let thy will be done, itu dia bukan sedang meragukan kebaikan Tuhan, dia juga bukan sedang berkata udah nggak ada jalan lain, iblis terlalu kuat, setan jauh lebih powerful. Tapi bukan saudara. Dia ketika akhirnya dia mengucapkan let thy will be done, itu karena di dalam kemanusiaan yang real ini ya, dia bergumul berat sekali untuk menerima kehendak Tuhan yang kali ini. Dia tahu ini yang terbaik. Dia tahu saudara. Tapi tetap di dalam kemanusiaan sulit untuk menerima akibat dia harus terpisah daripada Allah Bapa untuk menggolkan kehendak Tuhan tersebut. Jadi buat Yesus pergumulannya tuh bukan dengan Romawi saudara. Pergumulannya tuh bukan dengan tentara yang akan menghabisi dia. Pergumulannya adalah menjalankan kehendak Allah. Nah ini yang kita harus belajar daripada momen Taman Getsemani. Karena sebagian besar dari kita bergumul di dalam doa, di dalam kita bergumul saudara, yang kita gumulkan pergumulannya adalah biasanya apa saudara? Pergumulan survival. Oh Tuhan, saya kok mau dipecat, nanti kalau nggak dapat kerja lagi gimana? Ekonomi makin susah ini Tuhan, tolong Tuhan. Oh Tuhan, saya udah umur makin nambah, belum diberikan jodoh, sampai kapan saya harus menunggu Tuhan? Pergumulan kita itu pergumulan survival. Pergumulan kita itu pergumulan misalnya ya minta self promotion gitu ya. Oh Tuhan, ini kok gaji cuma numpang lewat doang ya Tuhan. Oh kapan ada kenaikan? Oh kapan lebih ada ini ya, lebih ada kelegaan dalam hal finansial, dalam hal misalnya studi gitu ya. Besok akan ada proyek besar, oh Tuhan tolong. Nah ini yang kita inginkan ya.
Kita ingin apa? Survive, kita ingin apa? Beres daripada masalah-masalah besar. Tapi pergumulan yang ditampilkan di Getsemani adalah pergumulan menerima kehendak Tuhan. Yang seringkali belum tentu sesuai dengan kehendak kita. Nah, Paskah adalah di sini saudara. Paskah pembebasan keselamatan. Tapi bukan cuma sekedar kita masuk surga. Tapi apa? Supaya kita bisa hidup menggumulkan kehendak Tuhan lebih lagi. Karena hidup kita itu bukan cuma sekedar masuk surga. Hidup kita itu harusnya sebagai orang Kristen adalah hidup yang menjalankan hukum, yang menjalankan kehendak Tuhan. Dan kalau kita tidak menjalankan kehendak Tuhan, ya kita nggak bergumul tentang jadilah kehendakmu. Gitu. Jadi hal pertama yang kita mesti doakan di dalam pergumulan kita, dalam doa kita adalah bagaimana kita belajar menggumuli kehendak Tuhan. Itu tentang faith, saudara. Yang kedua tentang hope ya. Hope adalah salah satu tanda orang yang masih hidup. Karena orang yang tidak punya hope lagi, orang yang hopeless, itu biasanya orang bunuh diri. Sebuah buku The Search for Meaning yang ditulis Viktor Frankl, seorang survivor daripada Holocaust ya, korban daripada Nazi Jerman. Dia disiksa di kamp konsentrasi dan dia menyadari satu hal saudara. Kenapa banyak orang-orang yang ditahan di kamp konsentrasi itu banyak yang bunuh dirinya itu Januari 2, 3, 4, 5. Kenapa saudara? Dibanding bulan-bulan yang lainnya ya. Karena apa saudara? Karena kalau udah mulai Desember 25 mereka mulai sentimental. Oh saya biasanya ini Natalan sama keluarga ini lagi makan kalkun, lagi tukar kado. Oh saya rindu sama familyku. Oh Tuhan tolong Tuhan, tahun baru, tahun pembebasan. Tenang, sekutu akan membebaskan kita. Januari tahun baru adalah tahun kita dibebaskan. Tahun baru sama aja. Mulai harapan mereka runtuh. Lalu mereka berpikir udahlah. Ini mah gak ada harapan lagi lah. Udahlah sama aja daripada nunggu-nunggu terus nanti mati juga. Mendingan mati sekarang aja. Bunuh diri saudara. Itu ya. Hope. Hope tanda orang yang hidup saudara. Orang yang sudah tidak berharap lagi. Biasanya pasif. Biasanya tidak berdoa. Biasanya tidak berharap lagi saudara. Justru fakta yang digambarkan di sini. Waktu Yesus di Taman Getsemani. Justru bukan orang yang hopeless ya. Orang yang justru sangat bergumul saudara. Digambarkan penuh dengan emosi yang sangat-sangat intens. Dikatakan dia sangat takut. Dia gentar. Dikatakan dia masuk dengan perasaan gundah gulana seperti mau mati rasanya. Kemarin di PD kalau saudara ada yang datang ke persuan doa pagi pusat. Setiap Sabtu pagi jam 7. Pendeta Ivan juga bahas Taman Getsemani. Tapi dia mengkontraskan sikap Yesus menghadapi kematian dengan sikap Sokrates. Kenapa Yesus waktu menghadapi kematian itu begitu ketakutan, begitu gemetar? Coba dong, baca dong kisahnya Sokrates. Sokrates menghadapi kematian dengan tenang banget. Pengikut-pengikutnya itu mau membebaskan dia, menyuap para penjaga untuk dia dibawa kabur gitu. Tapi Sokrates bilang, enggak mau. Kamu masa membebaskan aku dengan cara yang jahat atau yang tidak adil demikian. Maka mereka yang tidak adil, saya juga tidak mau memakai cara yang tidak adil. Maka dia bilang saya lebih memilih mati dengan benar dibanding saya hidup tapi tidak benar. Wih, heroik ya Sokrates. Dia tidak menangis dan dikatakan juga dia tidak berdoa. Dia minum racunnya dengan penuh ketenangan. Setelah minum racun hemlock lalu mati. Nah ini kan yang sedang banyak dibahas ya. Bahwa sedang laku banget buku-buku yang sekarang. Buku-buku apa? Buku-buku stoik saudara. Buku-buku stoik yang banyak dibahas belakang ini untuk mengajarkan kita tegar seperti Sokrates. Bisa stoik, tegar, tenang. Dan kita tidak dikuasai oleh emosi yang lebay-lebay. Kita ketakutan sampai lebay. Enggak. Caranya gimana? Kamu harus belajar untuk reframing. Kamu harus belajar untuk disconnect antara pikiran dan emosi. Kamu kalau diputusin pacar, jangan sedih. Jangan gila lagi. Bersikaplah bahwa itu mungkin kesempatan yang positif.
Nggak usah ditangisi sesuatu yang kamu tidak bisa kontrol. Let her go. Mungkin kamu akan mendapat yang lebih baik lagi. Jadi di situ ya, Sokrates memilih menghadapi kematian dengan berani, dengan tidak emosional. Loh, beda banget dengan Yesus yang so emosional ya. Tapi saudara, jangan-jangan banyak yang berpikir harusnya sikap orang Kristen tuh kayak Sokrates, bukan kayak Yesus ya. Loh, mestinya kayak Sokrates dong, yang tenang, berani menghadapi. Bukan seperti Tuhan Yesus yang emosinya itu open apa adanya, dia tidak menutup-nutupi, dia tidak denial, dia tidak munafik. Tapi bukankah kalau kita baca Alkitab, kita akan menemui Mazmur, sebagian besar Mazmur itu bukan Mazmur pujian saudara. Mazmur apa saudara? Mazmur ratapan, Mazmur protes, Mazmur yang menulis, "How long, oh Lord, berapa lama lagi Tuhan kau membebaskan kami? Mengapa engkau membiarkan musuh-musuhku berjaya sedangkan aku dikejar-kejar?" Dan Tuhan enggak sensor ya gambar-gambaran tokoh-tokoh iman yang seakan-akan bimbang, ragu, kecewa, bingung, marah seperti Yunus. Tuhan enggak sensor semua itu. Tapi justru Mazmur-Mazmur ratapan itu menggambarkan realita. Dan saya percaya kalau kita di dalam kondisi yang sangat-sangat menderita, justru Ayub, kitab ratapan, kitab Mazmur-Mazmur ratapan itu yang memberikan suara bagi kita. Saya kemarin membesuk Ibu Linkan. Kita ingat Ibu Linkan adalah koordinator dari guru sekolah minggu anak berkebutuhan khusus. Setiap 2 bulan kita ada gabungan di sini. Tapi Bu Linkan kondisi semakin menurun. Kemarin saya besuk, beliau sudah tidak bisa berbicara lagi. Sudah selesai kemoterapi dan radiasinya 30 kali sesi ya. Jadi kemarin juga sangat-sangat turun berat badan sangat drastis gitu. Sangat susah gitu. Dan beberapa kali ya berusaha menghibur. Dan dia bilang ya salah satu yang menyuarakan ya, itu ya ayat-ayat seperti demikian ya. Ayat-ayat yang memberikan suara, saya tahu harusnya gak boleh protes, tapi ini sakitnya keterlaluan. Saya harus bagaimana gitu ya. Ayat-ayat seperti itulah yang memberikan suara, yang memberikan voice kepada kita yang mungkin sudah gak tahu lagi harus ngomong apa. Nah itu ya saudara. Jadi satu ayat itu ya, peluhnya menetes seperti darah, agoni yang luar biasa intens. Bahwa Yesus Allah yang berinkarnasi pun juga mengalami apa yang kita pernah alami. Dan saudara, Yesus bukan hanya menampilkan emosi, tapi dia juga mengajak 3 muridnya yang terdekat untuk ikut dalam momen-momen paling rapuh, vulnerable. Kalau kita bisa bilang Yesus juga ada needy side-nya ya, minta ditemani di dalam suasana genting tersebut. Dia bukan seperti orang Kristen yang superhero yang selalu bilang, nggak apa-apa, biarkan saya bergumul sendirian. I can do all things through God who strengthen me alone. Nggak perlu orang lain gitu. Yesus enggak saudara, Yesus minta 3 muridnya yang terdekat menemani loh, mendukung gitu ya. Seperti tadi ya, Musa perlu Harun dan Hur. Di sini Yesus juga perlu Petrus, Yohanes dan Yakobus. Justru di sini ya gambaran yang indah bahwa gereja hadir di dalam momen-momen paling kritis. Saudara-saudara seiman harusnya hadir di dalam momen-momen paling kritis tersebut. Menamani orang sih memang bikin repot ya saudara. Saya ingat ya, saya pernah diminta tolong oleh teman bayi ya dulu waktu masih SMA. Dia telepon jam 11 malam, Her, mobil gua mogok. Terus itu zaman belum ada Grab dan Gojek dan yang lain-lain gitu ya. Jadi gimana? Ya lu jemput gua dong. Saya udah mau tidur, suruh jemput dia jauh pula gitu ya. Berapa belas kilometer. Tapi sudah, ini dia ya jemput dia, lalu tinggalin mobilnya, bawa dia pulang. Tapi sambil pulang sambil ngegerutu, gue jadi kurang tidur nih. Tapi sambil ada kebanggaan, dia teleponnya gue loh, gitu ya. Dia bukan telepon teman yang lain loh. Dan ada kebanggaan juga, berbahagia juga, gue yang tolong dia, gitu ya. Jadi di satu sisi ada menjadi kebahagiaan bisa menolong dan menjadi berkat. Seharusnya itu kan yang dirasakan oleh
tiga murid Petrus, Yakobus dan Yohanes ya, mestinya mereka feel so privileged ya. Di tengah-tengah paling kritis Yesus ajaknya mereka. Tapi yang dicatat oleh Injil Sinoptik apa? Mereka tertidur. Mereka tertidur saudara. Matius Markus bahkan menuliskan 3 kali Tuhan Yesus doa balik lagi. Tolong dong berjaga-jaga barang sejam dengan aku. Doa lagi kedua kali, datang lagi, tidur lagi. Ketiga kali, wah bohwat lah gua, udahlah tidurlah lu, gitu kan? Ditulisnya begitu. Jadi ini ya saudara. Tapi Lukas nggak ditulis 3 kali ya. Cuman dikatakan di awal Tuhan bilang berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nah sekarang pertanyaannya kenapa mereka tertidur saudara? Karena mereka enggak peka saudara. Karena mereka enggak tahu ini momen yang khusus kritis buat Tuhan Yesus. Tadi di ayat pertama digambarkan mereka sering pergi ke Bukit Zaitun ini, ke Taman Getsemani. Ini udah rutin saudara. Jadi buat mereka ya just another day. Tapi mereka enggak sadar, mereka pikir ini cuma kronos. Tapi mereka enggak sadar ini ada satu kairos. Kali ini berbeda, kali ini final battle yang seharusnya mereka hadir menopang guru mereka yang kelelahan. Mereka seperti Musa yang kelelahan bersyafaat ditopang Harun dan Hur. Tapi di sini Yesus enggak ada yang menopang. Mereka enggak peka melihat peperangan rohani. Mereka lebih peka untuk peperangan fisik bawa pedang. Nah sekarang saya tanya saudara, kalau kita di gereja ini lebih mudah mana ya saudara? Lebih mudah mana? Misalnya kalau di dalam kita memperjuangkan satu kebijakan, Bapak Ibu sesekali demo ke jalanan bawa spanduk dan berteriak tentang ini ya, tentang apalah RUU TNI atau apapun itu, atau lebih gampang mendoakan satu persatu kondisi bangsa kita. Yang mana saudara lebih mudah? Saudara bilang yang doain dong. Kan gak usah capek-capek turun ke jalan, gak panas-panasan, gak usah takut kena gas air mata, gak usah takut. Yakin saudara? Saudara bisa berapa konsisten mendoakan bangsa Indonesia? Oke lah doain minggu pertama. Minggu kedua gas melon diiniin. Lalu Pertamina korupsinya 900T. Lalu belum selesai ngomel-ngomel ada lagi korupsi di mana lagi, koperasi. Nanti timnas Indonesia 5-1 kalah gitu ya. Makin lama makin going down sampai akhirnya saudara berkata, percuma lah doain Indonesia ya. Agak hopeless ini. Indonesia emas apanya ini? Bikin lemas baca-baca berita Indonesia. Jadi saudara ya, saya rasa ya jauh lebih mudah untuk menjadi apatis dan tertidur seperti para murid dibandingkan bergumul dengan segenap hati, segenap perasaan seperti Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita nggak mau kecewa, jangan involve terlalu deep. Itu coping mekanismenya kita saudara. Saudara kalau masuk ke dalam gereja, makin dalam saudara akan menemui banyak hal yang bikin saudara kecewa. Pendetanya lah, penatuanya lah, diakennya lah, sesama orang Kristennya lah. Cuma satu hal yang tidak bikin saudara kecewa, diri saudara sendiri. Karena yang paling protes kan, orang lain yang mungkin juga kecewa oleh sikap saudara. Tapi ini saudara, semakin kita involve too deep, semakin bisa kecewa. Maka kalau nggak mau kecewa, udah jangan involve terlalu deep. Kita apatis aja, cuek aja. Nanti di kerjaan juga, udah jangan memperjuangkan company. Udahlah, ambil terima gaji aja, nggak usah kerjakan lebih daripada yang seharusnya. Mau kantor, mau gereja, mau bangsa. Saudara kalau makin berdoa, makin berharap, berharap. Saudara kan kecewa lagi daripada nggak kecewa udahlah, terserahlah mau korupsi 900T, mau korupsi, mau hancur, mau dolar 20.000, mau emas berapa juta gitu, terserah deh. Jadi apa saudara yang nggak bikin kita nggak putus harapan dan tetap beriman? Poin terakhir saudara, yaitu kasih. Orang kenapa enggak putus harapan? Karena masih ada kasih saudara.
Tapi kalau sudah tidak ada harapan, kalau anak kita terus berontak ya, kita masih terus mengasihi ya, kita tidak usir dia. Tapi kalau sampai satu saat papa mama berkata enough is enough ya, sudah tidak ada harapan lagi buat kamu, silakan kamu pergi. Nah itu berarti apa saudara? Udah nggak ada harapan kan? Itu berarti udah nggak ada kasihnya lagi. Silakan kamu pergi. Tapi selama masih ada kasih, berarti masih ada harapan, masih ada iman untuk dia berubah. Kasih yang sejati tidak putus asa, tidak hilang iman. Nah, fakta bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita, ini gimana ya saudara? Kita menjelaskan bagaimana sikap kita bisa mengasihi kepada Tuhan Yesus. Karena dengan gampang ya saudara, kita bisa mengasumsikan sikap Petrus yang Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ini sebagai sikap rela mati bagi Yesus, sikap sepenuh hati. Tapi nanti ternyata setelah ada ini ya saudara, ada pengharapan yang tidak sesuai ketika dia sudah bersedia mati, hunus pedang, tapi Tuhan Yesus bilang sarungkan, aku rela ditangkap. Wah, dia langsung berubah pikiran. Dia langsung pergi kabur meninggalkan Tuhan Yesus. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Mungkin saya akan menutup dengan perbandingan antara Maria yang membasuh Tuhan Yesus dengan sekati minyak narwastu dengan Petrus, saudara. Bandingkan Petrus ya, yang menghunus pedang, dengan Maria yang menghabiskan minyak narwastu. Yang satu mungkin membela Yesus, terlihat sangat heroik. Karena apa? Karena bisa aja ya orang terlihat sangat heroik. Saudara coba lihat itu demo-demo orang-orang yang bisa tendang-tendang polisi gitu ya, terlihat sangat heroik, berani mati. Tapi ketika ditangkap beda sekali sikapnya. Jadi kita bisa lihat juga di sini, yang satu mungkin membela Yesus, Petrus membela Yesus untuk mendapatkan something. Dan tadi kita juga lihat ya, ada perdebatan, mereka berdebat di makan malam, siapa yang dianggap paling besar di antara mereka. Oh bisa saudara, anak kecil aja bisa kok ya, hebat-hebatan ya. Saya berani gitu. Tapi saudara, yang sulit adalah ketika kasih itu berserah. Kasih itu menyerahkan semuanya. Dan itu yang kita lihat di dalam Maria saudara. Ketika Maria dikatakan dia menghabiskan seluruh minyak narwastu, itu adalah mungkin seluruh tabungan dia ya. Masa depan dia nanti kalau dia menikah mungkin akan pakai minyak narwastu itu dijual untuk membiayai biaya perkawinan dia. Tapi dia rela tumpahkan semuanya untuk membasuh kaki Yesus. Kenapa saudara? Karena dia beberapa hari sebelumnya atau minggu sebelumnya dia melihat Yesus membangkitkan Lazarus. Sekali lagi kalau itu nanti di Yohanes saudara dijelaskan lebih detail. Poinnya pemimpin agama itu begitu akhirnya ya, point of no return. Yesus harus mati. Itu kapan saudara? Ketika Lazarus bangkit. Karena ketika Lazarus bangkit semua heboh. Yesus terkenal di mana-mana dan mereka bilang ini nggak bisa enggak. Dia harus mati, Lazarus juga harus mati. Jadi Maria ya, Maria itu yang selalu ditegur, Marta sibuk-sibuk, Maria cuma duduk-duduk doang. Ternyata orang yang diam-diam ini memperhatikan terus-menerus kairos yang Tuhan, yang Yesus lakukan. Dan ketika dia tahu ya, kalau Yesus membangkitkan Lazarus saudara laki-lakinya, itu berarti Yesus harus mati. Dia tahu itu karena sebelumnya juga sudah ada percobaan Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus harus membangkitkan Lazarus, Thomas saja bilang, loh Tuhan kita beneran mau balik ke kota. Mereka baru saja mau lemparin kita loh beberapa hari yang lalu. Lalu Thomas bilang, ya sudahlah kalau dia mau masuk, ini masuk ke kandang singa, mari kita mati bersama-sama dengan dia. Jadi suasananya udah tegang. Jadi Maria juga tahu ketika Yesus membangkitkan Lazarus, itu berarti dia menukar nyawanya bagi Lazarus. Karena itu dia melihat Yesus sudah memberikan segalanya bagi dia, bagi keluarganya. Dan dia rela
mempersembahkan segalanya. Biarlah episode Taman Getsemani membuat kita belajar berserah. Bukan karena sisi heroik saudara. Oh, saya bisa memberikan ini dan itu. Tapi karena saudara semakin diyakinkan, semakin ini ya saudara tersentuh betapa Kristus sudah memberikan segalanya bagi kita. Sehingga kita juga dengan rela berani memberikan kepada Kristus waktu kita, komitmen kita, hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami melihat begitu banyak kisah-kisah, action-action yang dilakukan. Ada Yudas yang berkhianat, ada Petrus yang begitu heroik, mau berkorban bagi Engkau. Ada murid-murid yang berantem tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Ada pemimpin-pemimpin agama yang berkomplot ingin menghancurkan Engkau. Tapi kami melihat apa yang Kristus lakukan di Taman Getsemani. Dia bersyafaat bagi kami. Dia bergumul untuk menerima kehendak Tuhan. Karena itu kami sadar ya Tuhan, hidup kami yang sudah ditebus di dalam Kristus Yesus, biarlah bukan hidup yang terus-menerus dikuasai oleh survivor mode. Bukan lagi hidup yang hanya untuk membangun kerajaan kami atau menggenapi kehendak kami. Tapi biarlah kami boleh sadar, hidup kami adalah hidup yang ditebus untuk menggenapi kehendak Tuhan. Dan biarlah kami boleh belajar menggumulkan kehendak Tuhan. Biarlah di dalam hidup kami ya Tuhan, kami boleh semakin rela dan semakin mudah untuk berkata kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.